Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas limpahan nikmat-nikmatnya di tengah pandemi Covid-19 ini. Kita masih bisa belajar walaupun tidak bisa bertatap muka, masih bisa kita lakukan secara online. Baiklah, hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 bab 1 ya, bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, perkenalkan, Bapak namanya Hermawan, mengajar kelas 82 sampai kelas 85. Untuk kelas 81 akan diajar oleh Bu Nur Hamidah, dan kelas 86 dan kelas 87 Bapak Trisno ya. Baiklah, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita tadarus dulu ya. Bapak ucapkan dulu, kalian mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, kita sama-sama baca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah, itu surat yang kelima ayat 16. Oke, kita lanjutkan. Pada bab 1 ini kita akan belajar tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, itu isi-isinya turun di Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Nanti akan dijabarkan lebih lanjut di halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, itu turun di Darussalam untuk Bani Israel. Nah, isinya berupa pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa,
diturunkan di Yerusalem, Palestina untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab sebelumnya itu apa? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ini termuat di dalam kitab Injil. Zuhud itu apa? Zuhud itu berusaha tidak terlalu mencintai Allah, tidak terlalu mencintai dunia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Makkah dan di Madinah untuk seluruh umat manusia. Jadi ini bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan hanya kepada suatu kaum, suatu kelompok atau golongan atau masyarakat. Tapi kalau Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia. Isinya tentang akidah, hukum-hukum syariat, muamalat, dan penyempurnaan untuk kitab-kitab sebelumnya. Ya. Pada slide ini yang akan kita pelajari adalah untuk 3 kitab yang pertama dulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Untuk Al-Quran kita ada bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selain 4 kitab ini ada lagi yang namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran, jadi tidak berbentuk kitab, hanya lembaran-lembaran saja. Nah, suhuf ini diturunkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, dalam surat Al-A'la ayat terakhir itu ada, kita sering dengar bunyinya suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Makna beriman kepada kitab Allah. Nah, jadi dalam Islam itu kita mengenal ada 6 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah, dan kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu sudah kita pelajari waktu kelas 7 ya. Iman kepada Allah semester 1, iman kepada malaikat di semester 2 kalau tidak salah. Sekarang kita masuk ke iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti semester selanjutnya iman kepada Rasulullah. Kelas 9 nanti iman kepada hari akhir dan kodok kodar. Maknanya apa sih? Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut bagi umat manusia. Itu makna iman terhadap kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun ini ya, salah ketik, bagi umat manusia. Ini seperti petunjuk ya. Iman itu, kitab itu sebagai petunjuk. Selanjutnya, pengertian beriman kepada kitab Allah itu apa? Nah, kalau dalam di kelas 7 dulu kita pernah belajar tentang pengertian beriman. Iman itu apa sih? Percaya dalam hati, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dijabarkan dalam perilaku, ya, dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup kita hanya mengatakan beriman kepada Allah, tetapi perilaku kita tidak mencerminkan perilaku orang yang beriman. Ya. Jadi iman kepada kitab Allah itu artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi tidak sempurna iman seseorang yang hanya percaya bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu hanya yang berhak disembah, tetapi tidak percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Menyekutukan itu apa sih? Menyembah Allah tapi menyembah patung, itu namanya menyekutukan Allah.
minta pertolongan kepada batu, itu menyekutukan Allah. Minta pertolongan kepada jin dan lain sebagainya, itu namanya menyekutukan Allah. Ini adalah kandungan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah. Yang pertama kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah tauhid. Akidah tauhid. Dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu jangan ada padamu Tuhan di Tuhan lain di hadiratku selainku, ya. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah. Semua nabi-nabi yang diturunkan dari dulu sampai yang terakhir Nabi Muhammad itu, tugas pertamanya adalah menjaga akidah supaya tetap bertauhid, hanya bertuhan kepada Allah semata. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran. Patung ukiran itu sudah dilarang dari zaman dulu. Kalau sekarang masih ada yang menyembah patung, berarti itu sesat. Jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah. Jangan kamu menyebut Allah dengan sia-sia. Ini maksudnya apa? Jadi jangan sembarangan menyebut nama Allah. Kemudian selanjutnya yang keempat, perintah yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu, jangan membunuh sesama manusia, dilarang berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Jadi keinginan memiliki hak yang dimiliki orang lain itu menjadi salah satu larangan dari 10 larangan dan 2 perintah yang ada di kitab Taurat. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kenal Nabi Daud kalian? Nabi Daud itu papanya Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail tahu kan? Nabi Ismail itu nabi terkaya di dunia. Apa itu isi kandungannya kitab Zabur? Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Selanjutnya kitab Zabur merupakan petunjuk bagi kaum Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Zuhud itu tidak terlalu mencintai kehidupan dunia. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Maka kitab Injil melarang orang-orang terlalu mencintai kenikmatan dunia seperti harta dan lain sebagainya. Selanjutnya isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai lagi di masa Nabi Isa. Ini terakhir penutup. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Bapak tunggu ya. Oke, untuk selanjutnya kalian silahkan meringkas materi dari video yang sudah kalian tonton ini. Nanti diupload di Google Form. Google Formnya linknya akan Bapak bagikan. Jangan lupa kerjakan ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.